di sini saya Yuli Narmit Salina dengan NIM 8777058998. Saya dari UPB JJUT Surakarta, Pokjan Salatiga. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan kode SPGK 4170. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Asyari Pupanosa, MPD SI. Percobaan yang pertama yaitu gerak seismonasti. Adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan sentuhan, getaran, atau guncangan. Untuk gerak seismonasti, saya menggunakan tanaman putri malu. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis, penggaris, tabel pengamatan, handphone untuk stopwatch. Saya akan melakukan sentuhan pada daun putri malu dengan 3 cara, yaitu secara halus, secara sedang, dan juga secara kasar secara bergantian. Yang pertama, saya akan menyentuhnya secara halus menggunakan penggaris. Kita bisa melihat daun mengucup lambat dan hanya sebagian kecil daun yang menutup. Kedua, saya akan menyentuh daun putri malu dengan sentuhan sedang. Di sini, daun menguncup lebih cepat, sebagian besar daun menutup, dan tangkai daun mulai bergerak turun. Yang ketiga yaitu saya akan menyentuh daun putri malu secara kasar atau saya ketuk. Dengan sentuhan kasar, seluruh daun menutup dengan sangat cepat dan tangkai daun jatuh ke bawah. Berikut merupakan hasil tabel pengamatan pada gerak seismonasti. Pada gerak seismonasti, semakin kuat sentuhan, maka semakin cepat respon daun untuk menutup dan semakin luas area daun yang menutup. Yang kedua yaitu gerak niktinasti. Adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan, terutama perubahan gelap dan terang atau siang dan malam. Untuk kegiatan praktikum niktinasti, saya masih menggunakan media yang sama yaitu tanaman putri malu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, kotak kardus berwarna hitam, dan juga HP untuk stopwatch atau timer. Di sini saya akan menggunakan 2 tanaman putri malu, yaitu yang berada di bawah dan juga yang berada di atas. Untuk putri malu yang berada di atas, saya tidak melakukan gerakan apapun, saya membiarkannya. Untuk yang di bawah, saya akan menutupnya menggunakan kardus berkarton hitam. Untuk menutupnya, kita harus hati-hati tanpa menyentuh putri malunya. Jangan lupa untuk mengeset timer selama 30 menit. Waktu tinggal 5 detik, mari kita tunggu dan membuka kardusnya. Pada gerak niktinasti menunjukkan bahwa putri malu yang diletakkan di tempat gelap atau ditutup kardus mengalami penutupan daun secara bertahap dalam waktu 30 menit. Sementara putri malu yang berada di tempat terang mempertahankan kondisi daunnya tetap terbuka. Hal ini membuktikan bahwa perubahan intensitas cahaya merupakan pemicu utama gerak niktinasti. Berikut merupakan hasil tabel pengamatan gerak niktinasti. Yang terakhir yaitu gerak geotropisme negatif. Gerak bagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi arah gaya gravitasi bumi atau tumbuh ke atas. Jangan lupa untuk merendam kacang hijau semalaman agar cepat tumbuh. Pada hari pertama, biji mulai membengkak di atas kapas basah. Pada hari kedua, biji mulai terbuka dan akar mengarah ke bawah kapas. Pada hari ketiga, kecambah tumbuh, batang tegak lurus ke atas, dan akar memanjang ke bawah. Pada hari keempat, batang tegak lurus ke atas sekitar 4-5 cm. Jangan lupa untuk selalu memastikan kapas dalam kondisi lembab. Semprot kecambah 3-4 kali sehari. Pada hari kelima, pot mulai dimiringkan. Awalnya batang belum mengarah ke atas. Setelah 6 jam kemudian, batang mulai membengkok ke atas.
Berikut merupakan hasil kegiatan praktikum geotropisme negatif. Pada hari ke-6, pada wadah pertama, batang pada kecambah tetap tumbuh ke atas. Pada wadah kedua, walaupun wadahnya dimiringkan, batang juga tetap tumbuh ke atas. Hal ini menunjukkan adanya geotropisme negatif. Penyebab geotropisme negatif pada kecambah yaitu hormon auksin. Pada batang, auksin justru merangsang pemanjangan sel. Karena gravitasi, auksin mengumpul di sisi bawah batang. Sisi bawah batang tumbuh lebih cepat, sehingga batang membelok ke atas. Berikut merupakan hasil tabel pengamatan gerak geotropisme negatif. Dengan adanya praktikum kali ini, yaitu gerak pada tumbuhan menggunakan metode seismonasti, niktinasti, dan juga geotropisme negatif, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan rangsangan pada lingkungan, tetapi dengan tujuan dan mekanisme yang berbeda-beda. Cukup sekian praktikum kali ini, sampai jumpa!